Sementara itu pemirsa, Polda Jabar sudah kantongi identitas pelaku penyekapan wanita selama 3 tahun dan tengah melakukan pengejaran. Sementara itu kuasa hukum Hotman mendatangi rumah korban penyekapan dan penganiayaan di Kecamatan Rancaikek, Kabupaten Bandung. Kedatangan tim ini bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap korban. Tim advokat dari Hotman 911 mendatangi kediaman keluarga YT, korban penculikan dan penyekapan oleh kekasihnya di kawasan Rancaikek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Kedatangan tim untuk bertemu dengan keluarga korban untuk memastikan pendampingan hukum. Hingga saat ini korban yang mendapat perlakuan penyekapan serta penyiksaan selama kurang lebih 3 tahun masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Ya, menurut beliau ini kan kasusnya luar biasa sadis ya sebetulnya. Takutnya kan akan banyak korban-korban bermunculan, sedangkan si terduga pelaku itu kan masih ada di luar nih. Takutnya mengintimidasi atau ada dendam kepada siapapun. Nah itu kan tugas kita memberikan pendampingan hukum dari Bang Hotman Paris sendiri di Hotman & Sementara melalui panggilan video, adik korban menyampaikan terima kasih kepada Hotman Paris karena bantuan dan kepeduliannya dalam kasus tersebut. Adik korban juga sempat bercerita mengenai kakaknya hingga meneteskan air mata. Yang pertama teteh diucapin banyak minta maaf teteh. Jadi udah ininya mah aduh gitu teteh nyesal gitu. Sama ini teh kan ngikutin mungkin ngikutin kata-kata orang tua gitu. Hingga kini Polda Jawa Barat masih terus melakukan pengejaran terhadap pelaku. Ya pemirsa, seorang perempuan warga Antapani, Kota Bandung ditemukan dalam kondisi mengenaskan di wilayah Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung pada Minggu 13 Juni 2026. Korban sempat hilang kontak dengan keluarga sejak tahun 2023 dan berikut kronologis singkatnya. Berdasarkan informasi, korban berinisial YTT dibawa pergi oleh pacarnya Taufik Hidayat sejak tahun 2023. Korban berkenalan dengan Taufik Hidayat tahun 2023 di konser musik di Bandung. Keduanya kemudian menjalin hubungan asmara. Korban bahkan sudah membawa Taufik ke rumahnya di Rancaikek dan dikenalnya kekeluargakan. Setelah itu komunikasi korban dengan keluarga mulai berkurang hingga hampir terputus. Korban sempat mengatakan bekerja di Pasteur, Bandung. Sejak tahun 2023 hingga pertengahan 2026 tidak ada kontak dan kabar dari korban. Pada Minggu 13 Juni 2026, keluarga menerima pesan dari orang tak dikenal bahwa korban berada di IGD di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Saat ditemukan, korban mengalami luka berat di wajah, kepala, mata, dan juga tubuh. Warga kemudian lapor ke Polda Jawa Barat. Sementara itu, Taufik Hidayat terduga pelaku melarikan diri. Terduga pelaku hingga kini masih dalam pencarian oleh kepolisian. Kita ke informasi lainnya pemirsa, perampok bersenjata api menyatroni minimarket di Cikarang Utara, Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menodongkan senjata api ke karyawan minimarket dan menguras uang belasan juta rupiah dari berangkas. Seorang pelaku perampokan bersenjata api beraksi di sebuah minimarket di Jalan Raya Surya, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku menodongkan benda mirip pistol untuk menguras uang belasan juta rupiah di dalam berangkas dan menyekap karyawan toko minimarket.
Kurang dari 24 jam, pelaku yang berinisial ARM ditangkap polisi di lokasi persembunyiannya di Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku tertangkap setelah polisi menggelar olah TKP dan memeriksa CCTV. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti, termasuk korek api berbentuk senjata api yang digunakan pelaku untuk menakuti korban. Saat ini pelaku telah diamankan di Mapolda Metro Jaya untuk proses hukum lebih lanjut. Pelaku dijerat pasal tentang pencurian dengan kekerasan. Dari Jakarta, Den Helmi Sajangbati Ainis melaporkan. Ya pemirsa, di Sidoarjo, Jawa Timur bermaksud pinjam uang untuk usaha. Seorang supir perusahaan logistik justru terancam kehilangan rumah. Lantaran sertifikat rumahnya dibalik nama dan dijaminkan ke bank oleh orang yang diduga anggota sindikat penipuan dan juga penggelapan sertifikat. Dengan didampingi kuasa hukumnya, Kusno Sujarwadi warga Junangin Krian Sidoarjo melapor ke polisi lantaran diduga menjadi korban penipuan dan penggelapan sertifikat yang dilakukan seorang wanita yang baru dikenalnya. Kejadian yang menimpa pria Parubaya yang berprofesi sebagai sopir perusahaan logistik ini terjadi bermula ketika korban membutuhkan uang 250 juta untuk usaha. Karena bingung, korban akhirnya menyerahkan sertifikat rumah miliknya ke seorang wanita yang berinisial R yang mengaku bisa membantu korban untuk mencairkan sejumlah uang tunai yang dibutuhkannya. Bukannya mendapatkan uang tunai, korban justru didatangi oleh petugas bank milik pemerintah yang mengancam akan melelang rumahnya. Dari kejadian ini baru diketahui korban bahwa sertifikat rumah korban yang diserahkan ke seorang wanita berinisial R diam-diam telah dibalik nama dengan nama orang lain berinisial M untuk jaminan ke bank senilai 500 juta rupiah. Sementara korban sendiri hanya menerima uang 83 juta rupiah dari wanita berinisial R tersebut yang diterima secara berkala. Saya pinjam uang untuk keperluan keluarga, juga usaha. Sertifikat itu atas nama saya kan. Nah itu sekarang itu diganti dengan orang lain. Waktu tanda tangan itu saya juga nggak tahu. Lebih sadisnya lagi, yang bersangkutan hanya membayar 3-4 kali pembayaran. Setelah itu tidak dibayar sama sekali. Karenanya klien kami ini didatangi oleh bank plat merah tersebut memberikan informasi bahwa rumah ini mau dilelang. Akan dilelang, betul ya? Akan dilelang. Klien kami meminjam 250 juta itu pun belum genap 250 juta, tapi dilakukan peralihan hak dengan cara jual beli. Nah ini itikat buruk kedua pelaku ini sudah tertata, terstruktur. Dugaan kasus penipuan dan penggelapan sertifikat rumah yang menimpa korban ini kini tengah ditangani oleh Satreskrim Polres Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Pramono Putra, iNews melaporkan. 3 pelaku yang diduga menggondol aset milik korban hingga menimbulkan kerugian mencapai 3 miliar rupiah diringkus Satreskrim Polres Serang. Seorang pelaku utama ialah mantan karyawan sekaligus orang dekat korban yang menyimpan dendam dan ketidakpuasan selama bekerja. Detik-detik tim Resmob Satreskrim Polsek Serang dan unit Reskrim Polsek Kopo mengamankan seorang pria yang diduga menjadi otak di balik aksi pencurian dengan pemberatan terekam video amatir. Pelaku diketahui merupakan mantan karyawan korban yang diduga telah menyusun rencana aksi pencurian tersebut. Pelaku memahami kondisi dan aktivitas di lingkungan usaha korban karena pernah bekerja dan mendapat kepercayaan selama bertahun-tahun. Selain pernah menjadi karyawan, pelaku juga memiliki hubungan dekat dengan korban. Bahkan anak pelaku disebut telah diasuh dan dibantu oleh korban selama puluhan tahun. Pelaku mengaku melakukan aksi tersebut karena sakit hati dan merasa tidak puas dengan penghasilan yang diterimanya saat masih bekerja. Akibat perbuatan pelaku, korban alami kerugian mencapai 3 miliar rupiah. Pembobolan yang terjadi di salah satu rumah warga di Kecamatan Kopo dengan kerugian kurang lebih 3 miliar rupiah, dan alhamdulillah kami unit Reskrim Polsek Kopo beserta tim Resmob Polres Serang
dapat mengungkap dan mengamankan 3 orang pelaku. Atas perbuatannya, para tersangka dijerat pasal pencurian dengan pemberatan. Tersangka terancam hukuman penjara sesuai ketentuan yang berlaku. Dari Serang, Banten, Mahesa Priandi, iNews melaporkan. Proses perundingan damai AS Iran berjalan penuh liku di Buarjustuk, Swiss. Sesaat lagi di Sindo Siang selengkapnya. Seperti apa proses penyerahan Roy Suryo dan Dr. Tifa ke Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan sudah terhubung dengan rekan kami, Berliana Mileni, bersama juru kamera Andre Setiawan. Selamat siang Berli, apa informasi terkait dengan penyerahan kasus Roy dan Tifa Uziah atau Dr. Tifa? Silakan Berli. Ya, selamat pagi Indra dan juga pemirsa. Untuk terkait situasi hari ini, tadi untuk tersangka Roy Suryo dan juga Dr. Tifa telah tiba di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada pukul sekitar 10 pagi tadi, didampingi juga dengan tim kuasa hukum. Saat ini mereka masih berada di dalam Kejaksaan Negeri Republik Indonesia didampingi kuasa hukum, yang mana tadi juga kuasa hukumnya juga menyampaikan bahwa ada beberapa berkas yang dibawa dan juga membawa salah satu barang bukti, yakni ijazah yang memang diduga dari mereka ini adalah ijazah palsu milik Presiden Republik Indonesia ke-7 Joko Widodo. Kemudian Indra dan juga pemirsa, sebelum tiba di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada pagi hari tadi, untuk Roy Suryo dan juga Dr. Tifa ini sebelumnya berada di rutan atau rumah tahanan di Polda Metro Jaya, yang mana sebelumnya juga telah dilakukan observasi dan juga pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Lalu Indra dan juga pemirsa, saat ini juga kami masih menunggu bagaimana update ataupun keputusan dari nasib dari Roy Suryo dan juga Dr. Tifa. Apakah akan dilakukan penahanan, kemudian ditahan di rutan mana, juga kami masih akan menunggu. Akan tetapi tadi kuasa hukum dari Roy Suryo maupun Dr. Tifa ini menyampaikan bahwa mereka juga telah mempersiapkan dokumen ataupun permohonan penangguhan penahanan, yang mana ini mereka sediakan dan mereka persiapkan jika nantinya klien mereka ini akan ditahan. Dan dari permohonan penangguhan itu telah ditandatangani dan juga disertai oleh 50 tokoh yang menandatangani untuk surat permohonan penangguhan itu sendiri. Kemudian juga dari Polda Metro Jaya ini mengingatkan bahwa nantinya pihak tersangka ataupun dari kuasa hukumnya ini setelah dari proses Kejaksaan Negeri hari ini akan memiliki ruang dan diberikan kesempatan untuk menguji proses hukum yang berjalan melalui mekanisme berdasarkan yang diatur oleh Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Untuk saat ini kami masih akan menunggu dan akan memberikan informasi terupdate terkait dari pemeriksaan Roy Suryo dan juga Dr. Tifa di Kejaksaan Negeri Republik Indonesia pada pagi hari ini. Kembali ke Anda, Indra. Baik, terima kasih Berliana Mileni dan Andre Setiawan melaporkan langsung dari Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, perampokan di Menteng, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku ternyata seorang wanita rekan kerja korban. Pelaku diduga berusaha membunuh korban yang merupakan CEO dari perusahaan IT karena dendam tidak terima ditegur saat main game di kantor. Misteri perampokan di sebuah rumah yang dihuni seorang CEO perusahaan IT di Jalan Pati, Menteng, Jakarta Pusat terungkap. Pelaku percobaan pembunuhan yang seolah-olah aksi perampokan ternyata wanita rekan kerja korban yang menjabat sebagai komisaris di perusahaan yang sama. Terungkapnya teka-teki perampokan sadis setelah petugas Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng menggunakan metode scientific investigation. Dari hasil pemeriksaan secara bertahap, rupanya pelaku memberikan keterangan yang berubah-ubah alias palsu. Awalnya pelaku melaporkan aksi perampokan dilakukan oleh 2 pria tak dikenal yang masuk melalui lantai atas.
Pelaku yang berada di ruang kerja di lantai 1 mendapati korban bersimbah darah di lantai 2. Setelah dipaksa membuka brankas dan membawa kabur emas batangan seberat 500 gram, kedua pelaku langsung pergi melalui pintu depan. Namun, keterangan ini ternyata hanya karangan belaka karena pelaku perampokan disertai percobaan pembunuhan terhadap korban dilakukan pelaku sendiri. Saksi yang ada di TKP pertama itu atau saudari T itu kita duga palsu. Kita temukan ternyata bahwa tidak adanya 2 orang yang masuk ke dalam rumah, melainkan pelaku dari penganiayaan yang dilakukan kepada saudara MHA itu ternyata dilakukan oleh saudari T sendiri. Korban yang saat itu sedang bermain game menggunakan virtual reality di strom pelaku menggunakan portable power supply hingga pingsan. Pelaku kemudian mengambil wajan dan memukul sebanyak 2 kali ke kepala dan punggung korban. Dalam kondisi panik, tersangka mengambil kuali dari dapur dan memukul bagian kepala korban sebanyak 2 kali dan 1 kali di punggung. Namun, korban melarikan diri ke lantai atas sambil berteriak. Sebelumnya dalam laporan, rumah yang dihuni satu keluarga disatroni komplotan perampok bersenjata tajam. Diduga pelaku masuk ke dalam rumah melalui jendela di lantai 2 setelah memanjat tembok belakang. Pelaku menyandra dan tega melukai korban hingga terluka parah. Usai memaksa korban membuka pintu brankas, pelaku kabur menggondol sejumlah perhiasan senilai ratusan juta rupiah. Sempat terdengar teriakan dan suara gaduh dari rumah korban. Aksi perampokan sempat menggemarkan warga di wilayah ini. Selain mengamankan pelaku, polisi juga menyita sejumlah barang bukti yang dipakai pelaku untuk menganiaya korban. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat pasal berlapis tentang percobaan pembunuhan dan perampokan dengan ancaman hukuman 8 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya, iNews melaporkan.